Ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Video ini merupakan lanjutan dari sifat koligatif bagian pertama di video sebelumnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan rumus dari sifat koligatif larutan. So, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita akan masuk bagian kedua dari sifat koligatif larutan. Oke, saya ingatkan kembali kalau jenis dari sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik pidih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, yang pertama ada penurunan tekanan uap. Sebagaimana kita tahu bahwa adanya zat terlarut akan menambahkan interaksi dari pelarut sehingga menyebabkan penurunan tekanan uap. Tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasarkan hukum Roth, di mana tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap komponen pelarut murni, atau bisa dituliskan delta P sama dengan XT kalikan dengan P0. Secara lengkap, untuk rumus penurunan tekanan uap, delta P sama dengan XT kali P0, dan tekanan uap larutan yaitu P0 min delta P. Kenapa min selisihnya? Karena sifatnya itu sendiri terjadi penurunan tekanan uap. Dengan keterangannya, delta P yaitu penurunan tekanan uap jenuh pelarut, XT fraksi mol zat terlarut, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, dan PL yaitu tekanan uap jenuh larutan. Oke, saya punya contoh soal. Sebanyak 100 gram suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 10 gram urea dengan MR60 dan 90 gram air dengan MR18. Jika tekanan uap air pada suhu ruangan adalah 31 ml Hg, pertanyaannya berapakah tekanan uap larutan tersebut? Oke, dari soal kita cek dulu apa yang diketahui. Yang pertama, gram terlarut, yaitu urea 10 gram. Kedua, gram pelarut yaitu air 90 gram. MR urea 60, MR air 18, dan tekanan uap air murni atau P0 yaitu 31 mmHg. Oke, untuk menjawab contoh soal yang pertama yaitu tentang penurunan tekanan uap, kita tuliskan rumusnya. Rumusnya delta P sama dengan XT kali P0, di mana XT itu adalah mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut kalikan dengan P0. Nah, kita cari di sini NT-nya yaitu kepunyaan urea itu dia punya masanya sebanyak 10 dengan MR sebanyak 60, maka hasilnya adalah 1/6. Dan untuk NP di sini yaitu kepunyaan air, maka dia masanya 90 gram dengan MR 18, nilainya adalah 5. Atau kalau mau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, maka ini sama dengan 30/6. Kalau sudah, kita masukkan angkanya. NT-nya adalah 1/6 ditambah dengan 30/6 kalikan P0-nya yang sudah diketahui dari soal yaitu 31 mmHg. Maka nanti kita akan dapat 1/6 per 31/6 kalikan dengan 31. Nah, karena dia punya penyebut yang sama di sini, kita bisa coret seperti ini. Maka jadinya 1/31 kali 31. 31-nya pun bisa kita coret lagi. Maka hasilnya delta P sama dengan 1 mmHg.
Tapi belum selesai karena yang dicari adalah PL atau P larutan, di mana tekanan uap jenuh larutan itu adalah P0 min delta P. Kita punya P0-nya dari soal itu adalah 31 mmHg. Dengan delta P hasil perhitungan kita dapat 1, maka hasilnya P larutan adalah 30 mmHg. Oke, selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Sebagai yang kita tahu, kalau penambahan zat terlarut akan menyebabkan perbedaan titik didih antara larutan dengan pelarut. Karena adanya zat terlarut akan menyebabkan titik didihnya lebih tinggi. Kenaikan titik didih merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Sedangkan titik didih pelarut adalah suhu pada saat pelarut tersebut mendidih. Maka rumus untuk kenaikan titik didih atau delta TB bisa kita rumuskan. Delta TB sama dengan TB larutan ditambah dengan TB pelarut. Kenapa ditambah? Karena memang sifatnya itu terjadi kenaikan. Dan delta TB sama dengan KB kali M, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M-nya itu adalah molalitas, TB0 itu adalah titik didih pelarut, dan TBL itu adalah titik didih larutan. Untuk lebih jelasnya, saya tidak coba lihat contoh soal. Hitunglah titik didih larutan yang mengandung 6 gram urea dengan ml 60 dalam 200 gram air. Jika diketahui KB air adalah 0,5. Dari soal kita dapat untuk soal tentang kenaikan titik didih atau delta TB, saya ingatkan kembali rumusnya adalah KB dikalikan dengan M, dan M itu adalah nilai dari molalitas larutan tersebut. Ini kemudian kita punya nilai KB-nya adalah 0,5. Kita masukkan saja. Ingat, rumus molalitas itu adalah gram per ml kali 1000 per gram larut. Kita masukkan saja angkanya. Saya punya 6 gram dari urea dengan ml 60 kali 1000 dengan gram pelarut 200 gram. Ini bisa kita coret dapat 5, ini kita coret dapat 0,1, maka hasilnya adalah 0,5 dikali 0,5 ketemu 0,25 derajat Celcius. Tapi kita belum selesai karena yang ditanyakannya adalah titik didih larutan, di mana titik didih larutan adalah TB0 ditambahkan dengan delta TB. Kenapa plus ya, atau kenapa ditambahkan? Karena memang dia terjadi kenaikan titik didih. TB0 air sudah diketahui itu nilainya adalah 100 derajat Celcius tambah 0,25, maka ketemu titik didih larutannya adalah 100,25 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu penurunan titik teku. Sama seperti dua sifat sebelumnya di awal, kalau penambahan zat terlarut akan menyebabkan perbedaan sifat. Dan di sini menyebabkan penurunan titik teku dari suatu larutan. Di mana penurunan titik teku adalah selisih antara titik teku pelarut ini dengan titik teku larutannya. Dan
massa pelarutnya yaitu 500 gram, mR gula 342, kF air 1,86, dan titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Dan di sini untuk menyelesaikan soal tentang penurunan titik beku atau delta TF, saya ingatkan kembali rumusnya itu adalah KF kalikan dengan M ya. Dan M yang dimaksud di sini masih sama dengan tadi, yaitu ini adalah molalitas dengan rumus gram per mR kali 1000 per gram pelarut. Dari soal kita punya kalau nilai KF-nya itu adalah 1,86, massa gulanya yaitu 171 dengan mR 342 kali 1000 per massa pelarutnya yaitu 500 mili atau 500 gram. Maka kita dapat, ini kita coret ya, kita dapat 2, ini pun kita coret lagi dapat 2 per 2 jadinya habis. Maka delta TF-nya adalah 1,86 derajat Celcius. Tapi ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah titik beku larutan, di mana titik beku larutan rumusnya itu adalah TF0 min delta TF. Kenapa min? Karena sifatnya adalah penurunan. Kalau penurunan maka di rumusnya pun harus dikurangi. Maka TF0-nya 0 derajat Celcius kurangi 1,86, ketemu nilainya adalah min 1,86 derajat Celcius. Hubungan antara titik beku, titik didih, dan tekanan uap ataupun yang ada hubungannya dengan perubahan fase dari suatu cairan bisa dilihat dari diagram berikut. Penjelasannya nanti ada di video selanjutnya, linknya kita simpan di description box ya. Selanjutnya adalah tekanan osmotik atau osmosis, di mana osmosis merupakan perpindahan larutan dari konsentrasinya yang lebih rendah atau encer ke yang konsentrasinya lebih tinggi atau pekat melalui membran semipermeabel, di mana membran semipermeabel ini hanya bisa ditembus oleh zat terlarut tapi tidak dengan zat terlarut. Secara umum rumus tekanan osmosis atau tekanan osmotik yaitu P sama dengan mR kali T, di mana P sama dengan tekanan osmosis, M itu molaritas atau konsentrasi, R itu tetapan gas dengan nilai 0,082, dan T itu adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Oke, saya punya contoh soal. Hitunglah tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa dengan mR 180 pada suhu 27 derajat Celcius dengan nilai R yaitu 0,08. Dari soal didapatkan gram terlarut glukosa yaitu 9 gram, volume larutan 500 ml, mR glukosa 180, suhunya yaitu 27 derajat Celcius tambah 273 jadi 300 Kelvin, dan R-nya 0,08. Oke, ketika kita menyelesaikan soal tentang tekanan osmotik atau osmosis atau P, saya ingatkan kembali rumusnya P sama dengan mRT, di mana M-nya ini adalah molaritas yang rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per mililiter larutan. Diingat kembali ya. Kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus. Massa gulanya adalah 9 gram dengan mR 180, 1000 dengan volumenya yaitu 500 mili. Kemudian R-nya atau tetapannya itu adalah 0,08 dan suhunya 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin jadi 300 Kelvin. Nah, kita hitung 1000 per 500 kita dapat 2, ini coret dapat 1 per 20, ini coret dapat 24. Maka jadinya ini adalah 1 per 20, 1 per 20 kali 2 kali 24. 2-nya bisa kita coret, maka sama aja dengan
0,1 kali 24, kita akan dapat Pi-nya adalah 2,4 atm. Untuk selanjutnya, sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang tadi disebutkan adalah rumus-rumus untuk larutan non-elektrolit. Bedanya apa sih? Nah, ternyata pada konsentrasi dan sifat koligatif larutan elektrolit akan memiliki sebuah nilai yang lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan banyaknya partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit seperti dirumuskan pada faktor Van Hoff. Dalam setiap perhitungannya, setiap larutan elektrolit akan selalu dikalikan dengan faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 plus N-1 kalikan dengan alfa, di mana I yaitu faktor Van Hoff, N yaitu jumlah koefisien yang mengion atau dari ionisasi suatu senyawa, dan alfa itu adalah derajat ionisasi. Ada sedikit yang berbeda untuk rumus sifat koligatif larutan elektrolit, di mana semuanya tinggal dikalikan saja dengan I atau faktor Van Hoff. Tapi agak sedikit berbeda untuk delta P yang dikalikan dengan I-nya adalah hanya untuk zat atau mol zat terlarutnya saja. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat di slide ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.